Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Siang hari ini. Arus lalu lintas kendaraan pada libur panjang Isra Mi'raj serta Imlek di ruas tol Palikanci Kabupaten Cirebon yang ke arah Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas kendaraan ini terpantau dari atas jembatan penyeberangan di kilometer 196 tol Palimanan Kanci di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ruas jalur tol didominasi bus pariwisata, bus penumpang antar provinsi, truk, dan kendaraan pengangkut logistik lainnya. Kondisi ini berbeda dengan kemarin. Arus lalu lintas cukup tinggi hingga membuat beberapa titik mengalami kepadatan. Saudara, lalu lintas kendaraan di tol Jakarta Cikampek Minggu pagi terpantau ramai oleh kendaraan pemudik dan wisatawan dari arah Jakarta. Peningkatan jumlah kendaraan terjadi sejak Minggu pagi dan terus meningkat hingga siang ini, saudara. Selain peningkatan jumlah kendaraan, kepadatan juga terjadi akibat pertemuan arus kendaraan dari arah tol Layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek bawah di kilometer 48. Polisi menerapkan pembatasan kendaraan sumbu 3 atau lebih untuk mengurangi kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek. Selain pembatasan kendaraan, polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Saudara, untuk mengetahui situasi lalu lintas di libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ini, kita akan terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Muhammad Syahri Romdon di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Pertama, kita akan ke Cirebon terlebih dahulu bersama Muhammad Syahri Romdon atau Arai. Arai, bagaimana pantauan arus lalu lintas di Jalan Tol Palikanci saat ini? Ya, baik Vidi di studio dan selamat siang saudara. Sampai siang ini pergerakan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa yang sedang melaksanakan dan menikmati libur panjang terhitung sejak kemarin Jumat sampai hari ini masih terus berlangsung. Bahkan kemarin sempat terjadi kepadatan yang cukup signifikan terjadi di dua ruas tol yang ada di Kabupaten Cirebon, yakni tol Cipali dan juga tol Palikanci yang keduanya menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Ada sekitar 84.000 kendaraan yang dicatat oleh tim Astra Tol Cipali sepanjang hari Sabtu kemarin, dan itu sempat dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas ini, terutama tepatnya di kilometer 166 yang dilakukan sistem kontraflow beberapa kilometer karena di titik lokasi cukup terjadi kepadatan beberapa saat karena ada rest area. Artinya para pemudik yang bergerak ke arah Jawa itu cukup signifikan meningkat dibanding hari biasanya, sehingga membuat beberapa ruas rest area itu cukup penuh, sehingga akhirnya petugas langsung melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus. Tidak hanya di tol Palikanci, maksud kami di tol Cipali. Di tol Palikanci kami juga melakukan pemantauan di beberapa titik yang juga sempat mengalami kepadatan kemarin, terutama di kawasan Kecamatan Plumbon, kemudian Talun, dan juga sampai Kecamatan Mundu, di mana Kecamatan Mundu terdapat rest area di kilometer 206. Di titik ini juga sempat terjadi kepadatan dan petugas Polres Cirebon Kota melakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus dengan melakukan sistem buka tutup di rest area hanya beberapa saat. Dan tidak hanya itu, beberapa menit kemudian setelah dilakukan proses kerjasama antara Polres Cirebon Kota dengan Jasa Marga sebagai pengelola tol Palikanci, arus lalu lintas kembali lancar. Dan pada hari ini, sejak Minggu pagi tadi sampai siang ini kami pantau pergerakan kendaraan kembali terpantau ramai lancar, namun tidak sepadat kemarin, Vidi. Tidak hanya di ruas tol Palikanci maupun Cipali, beberapa ruas di tol Pantura, artinya arteri Pantura juga dipilih oleh para pemudik untuk melakukan perjalanan mudik ke arah Jawa Tengah. Beberapa di antaranya ada Palimanan dan juga Simpang Weru
yang juga hampir didominasi oleh kendaraan roda 2. Mereka juga berusaha untuk menikmati libur panjang yang cukup panjang ini sampai pada sekitar tanggal 29 Januari mendatang. Mengingat ini adalah libur panjang yang ditetapkan oleh pemerintah berkesesuaian dengan adanya libur perayaan Isra Mi'raj dan juga Imlek. Jadi. Baik, tol Palikanci ramai lancar, tetapi memang ada beberapa titik kepadatan di sekitar rest area. Terima kasih Muhammad Syahri Ramdon untuk laporannya dari tol Palikanci. Saudara, kini kita akan menuju ke ruas tol Cikampek untuk mengetahui situasi lalu lintas di sana. Dan kita akan bersama jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi. Adi, bagaimana arus lalu lintas di tol Cikampek siang ini? Ini dan juga saudara, pantauan terkini sejak tadi pagi hingga saat ini, arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, tepatnya dari arah Jakarta menuju arah Bandung maupun arah Jawa Tengah, terpantau cukup ramai. Dan ini terjadi sejak pagi tadi sekitar pukul 7 hingga saat ini. Akibat dari tingginya peningkatan jumlah kendaraan ini, kepadatan terjadi di beberapa titik mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 47. Bahkan terbaru informasi yang kami dapatkan, kepadatan atau aliran kendaraan cukup deras datang dari arah Jakarta dan kondisinya terpantau cukup ramai atau padat sejak wilayah Cikarang hingga wilayah tol Jakarta Cikampek ini. Vidi dan juga saudara, untuk bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ini, pihak kepolisian bersama Jasa Marga ini sejak pukul 10 tadi menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow yang diterapkan mulai dari kilometer 55 hingga kilometer 65. Dan kebutuhan rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan secara situasional. Jika dibutuhkan akan diperpanjang. Kontraflow akan diperpanjang biasa dimulai dari kilometer 47. Tujuan dari kontraflow ini diberlakukan atau diterapkan untuk mengurai kepadatan akibat dari sejumlah titik rawan macet mulai dari kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan arus kendaraan yang datang dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Kemudian rest area kilometer 57 tempat saya melaporkan, bisa dilihat antrian kendaraan yang akan masuk ini cukup panjang dan cukup banyak, sehingga kendaraan-kendaraan ini meluber ke jalan tol dan menyebabkan hambatan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Jawa maupun arah Bandung. Vidi dan juga saudara, diprediksi hari ini adalah puncak kepadatan arus mudik maupun wisatawan libur panjang perayaan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, mengingat hari ini dibandingkan kemarin peningkatan lebih tinggi dan kepadatan dan keramaian kendaraan juga lebih terpantau cukup panjang. Jika sebelumnya hanya terjadi hingga kilometer 41, kami pantau saat ini keramaian kendaraan sudah mulai terjadi sejak wilayah Cikarang hingga kilometer 57. Selepas kilometer 57, berdasarkan pantauan langsung kami, arus lalu lintas bisa cukup lancar dan mereka akan berpisah di sejumlah titik masing-masing tujuan. Untuk di kilometer 66, beberapa kendaraan akan melaju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalitama dan sebagian menuju ke wilayah Cirebon melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan hari ini upaya-upaya penguraian dan antisipasi kemacetan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan salah satunya selain kontraflow tadi, polisi juga melakukan pembatasan kendaraan sumbu 3 atau lebih untuk masuk tol, agar kemudian beban jalur tol ini bisa berkurang. Dan kendaraan-kendaraan berat tersebut dialihkan ke jalur arteri, PD. Baik, Adi Wahadi, diprediksi hari ini merupakan puncak arus lalu lintas di libur Imlek dan juga Isra Mi'raj. Terima kasih Adi Wahadi untuk laporannya dari tol Cikampek. Saudara, tidak seperti libur panjang pada umumnya, di momen libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek kali ini Pelabuhan Gilimanuk terpantau lengang. Meski demikian, pihak pelabuhan tetap siaga mengantisipasi lonjakan penumpang. Seperti inilah suasana arus penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada hari ini. Tidak seperti libur panjang pada umumnya, pada libur panjang kali ini arus kendaraan yang menuju Bali tampak lengang. Ini terlihat dari jumlah kendaraan yang keluar kapal saat bongkaran di dermaga Pelabuhan Gilimanuk. Meski lengang, BPTD kelas 2 Bali, Satuan Pelayanan Pelabuhan Gilimanuk, sejak Sabtu kemarin sudah menerapkan pola padat dengan mengoperasikan sebanyak 30 kapal
dari sebelumnya pola normal sebanyak 28 kapal. Terkait dengan situasi berpanjang menyambut wilayah Islam dan Pemberi Imlek, itu untuk saat ini di H-1 kondisi area pelabuhan terpantau dan lancar, dan tentunya untuk antisipasi terjadi kepadatan kita secara langsung sudah menentukan skema pola operasi kapal 30 kapal. Sementara pantauan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur hari ini dipadati kendaraan yang akan menuju Pulau Bali. Kendaraan yang hendak menyeberang menumpuk di area parkir pelabuhan. Antrian dan penumpukan kendaraan ini terjadi sejak Sabtu kemarin. Antrian didominasi kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi. Saudara, siang ini lalu lintas kendaraan di kawasan Simpang Gadok menuju Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat. Sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kita akan simak informasinya sesaat lagi usai jeda.